Cik lo 1 2 3. Ibu nak orang. Cik lo 1 2 3. Bayu guna. Cik lo. Iko je nak iko. Cik lo 1 2 3. Lo. Hari ini nak kini sedek tak. Apa sampai ni lah, jangan menenangkan. Silakan. Dengan lagi silakan. Modul artikan ya, le kerang-kerang. Kedua tu. Anggap baik ini. Anggap baik macam apa? Senang. Tak memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Asyarqawiyah Kiai Haji Abdullah Fudoli, dan yang kami hormati Kepala Madrasah Miftahul Ulum Kiai Mujtaba Abdul Wasi, dan yang kami hormati pemateri kita yaitu BDR Yahya Hayat, dan yang kami hormati seluruh jajaran asatid Madrasah Miftahul Ulum, dan tidak lupa pula kepada semua peserta seminar
keagamaan yang bertema perjalanan jauh bukan suatu alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita diberi karunia nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam satu majelis dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para peserta seminar yang kami hormati, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa acara seminar keagamaan pada kesempatan sore hari ini disiarkan langsung oleh live streaming Yayasan Pondok Pesantren Asyarbawiyah. Dan bagi peserta seminar yang masih belum tekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya secara gratis. Baik, terima kasih dan selanjutnya saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan acara yang kedua yaitu pemaparan materi dan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab antara moderator dan pemateri dan acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab antara audiens dan pemateri dan acara yang terakhir yaitu penutup seperti doa. Biar tidak terlalu panjang lebar, mari kita mulai acara pada kesempatan sore hari ini yaitu acara yang pertama pembukaan. Yang mana hari ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Ustadz Wardi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi wa bi kulli din salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa abaihi wa sa'iri qawmihi wa anbiya'i wal mursalin wa jami'i awliya'ihi wa sahbihi wa tabi'in lahum wa ila arwahi jami'il awliya'i wal 'ulama'i wal 'amilin wa syuhada'i was salihin wa jami'i shaykhina wa masyayikhina wa ila ruhani ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa dawun fa'ali bi jami'il muslimin wal mu'minin wa yadhurnahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah syai'un lahu man fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang mana hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu BDR Yaya Hayat. Sebelumnya minta tepuk tangannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu pemateri kita yaitu BDR Yaya Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Biar tidak terlalu panjang lebar, mari kita simak bersama pemaparan materi tentang sholat qashar dan jamak. Kepada pemateri kita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menginjak materi inti, kita baca Fatihah dulu terhadap
orang-orang yang berperan kepada kita dalam mencari ilmu seluruhnya, dari mulai kita belajar dari TK sampai sekarang, dan terutama kedua orang tua kita, baik yang masih ada atau yang belum, seluruh bahasa Maduranya bengatua kita, bujuk-bujuk, kirim Fatihah dulu, dan termasuk pengarang kitab yang kita kaji, fokusnya pada materi Fathul Qorib, karena di sini memang materinya Fathul Qorib. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Sebelumnya kami paparkan kenapa kok mengambil tema jemaah qashar. Karena sudah barang tentu kita sudah tahu ketika hampir liburan kita itu biasanya mengadakan touring Islami atau wisata religi ke para wali dan sebagainya. Jadi ini penting kita paparkan. Kenapa? Karena banyak di antara kita syiarahnya sunnah ternyata meninggalkan sesuatu yang wajib seperti sholat. Kenapa? Karena keterbatasan waktu. Biasanya kalau touring pakai rombongan itu kan kita berhentinya tidak menentu, tidak sesuka sendiri kayak mobil pribadi. Beda kalau mobil pribadi ada masjid kita berhenti, kalau mau ada masjid di sini kita berhenti, bisa memungkinkan untuk sholat tam. Berhubung sekarang ini mungkin agak lockdown, mungkin touring itu terbatas. Cuman ini antisipasi buat kalian baik yang laki-laki atau perempuan agar tahu tata cara, ya mungkin yang benar lah, yang tepat secara syariat kita mengqashar atau menjama'. Berhubung hampir ujian juga, kita anggaplah sekarang ini adalah hari tenang. Hari tenang santri itu bukan tenang-tenang beneran, tapi masih belajar mengisi ilmu. Hari Sabtu nanti kalian ujian, hari Jumatnya baru tenang betulan sambil membuka mata pelajaran yang akan diujikan. Ya langsung, temanya sekarang adalah judul ya, tata cara sholat qashar dan jemaah. Lanjut langsung. Di sini yang disebar ke kalian itu tidak persis dengan slide yang ada. Karena kalau slide itu harus singkat tapi padat. Singkat tapi padat. Kalau di makalahnya ini agak lengkap, terutama bab niat di sini cuma beberapa. Tahan dulu di slide-nya. Saya paparkan sholat secara bahasa itu adalah doa. Kenapa sholat itu dianggap berdoa? Karena pengertian bahasa Maduranya as-sholatu bermakna ad-doa. Kenapa? Karena di dalam isinya memang doa-doa dan puji-pujian. Itu secara luar, secara bahasa. Secara syariat, sholat itu adalah secara istilah af'alun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslim. Sholat itu apa? Adalah suatu pekerjaan yang diawali dengan salam, yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram yang kita lakukan, dan diakhiri dengan salam. Salam pada tahiyatul akhir yang pertama. Tema sekarang adalah qashar. Pengertian qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ingat, yang 4 rakaat. Qashar itu secara bahasa adalah mengurangi, meringkas. Tapi ada ketentuannya, tidak semuanya sholat itu bisa diringkas. Yang diringkas itu hanya terletak pada yang 4 rakaat, yang mana bisa dilakukan menjadi 2 rakaat. Umpamanya duhur, kalian kok mau berangkat dari sini sampai di luar disangka atau di mana kok sudah adzan duhur hampir asar, sholat di situ kalau keburu sholatlah 2 rakaat saja, tapi duhur yang awalnya 4 menjadi 2 rakaat. Lanjut. Tapi ada cara-caranya, tidak serta-merta kita sholat seperti 2 rakaat. Landasan hukum dari qashar ini adalah ketika turunnya ayat wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Artinya ketika kalian bepergian di bumi, seperti kita touring tur wali itu,
Maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Tidak dilarang, tapi bukan juga wajib, tapi tidak dilarang, tidak berdosa. Itu landasan hukum qashar adalah ayat. Beda dengan jema'. Kalau jema' nanti ada lagi, itu bukan ayat tapi hadis atau asar dari Nabi. Lanjut. Sekarang materi berikutnya yaitu syarat-syarat qashar. Ini yang penting. Landasan hukumnya adalah ayat Al-Quran. Sekarang syarat-syarat sholat qashar. Kalian harus pahami. Isinya yang sekarang itu sama dengan yang di slide. Cuman ada penambahan satu paling bawah. Lanjut. Syarat-syarat qashar yang pertama adalah perjalanannya bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat. Simpelnya begini. Perjalanan itu kalian lakukan bukan untuk melakukan sesuatu dosa atau sesuatu yang haram. Contoh umpamanya kita ada tur wali 5, itu kan sehari semalam ya. Dalam keadaan apapun kita wajib sholat. Baik itu ada waktu atau tidak, dengan alasan kejar waktu karena kita pakai bisnya 24 jam harganya segini. Kalau datangnya lambat 3 jam akan nunggak segini sehingga kejar waktu. Kejar waktu itu tidak menjadi alasan kalian untuk tidak melakukan sholat. Caranya ya seperti ini kalau berburu. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat pertama adalah bukan perjalanan untuk maksiat. Yang maksiat apa? Ya seperti umpamanya saya mau ke Blitar, di sana itu ada judi, tempatnya bagus. Itu tidak boleh. Karena itu mengandung unsur maksiat. Memang dari awal motivasinya berjalan itu adalah maksiat. Bukan sebaliknya, motivasinya taat tapi isinya maksiat. Itu lain lagi nanti hukumnya. Tapi memang motivasi perjalanan itu adalah untuk maksiat. Itu yang tidak boleh. Syarat yang kedua, niat qashar saat takbiratul ihram. Jadi niat qasharnya itu kalau kita mau melakukan qashar itu berbarengan dengan takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram. Maka ketika kita berniat di luar takbiratul ihram, maka kita wajib tam. Tam itu wajib ya kita menyempurnakan. Kalau sholat duhur menjadi 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Karena syarat mutlak dari qashar adalah sama seperti niat yang kita lakukan itu saat takbiratul ihram bersamaan dengan niatnya, dibarengi, bukan sebelumnya atau setelahnya. Lanjut yang ketiga, sholat yang diqashar bukan sholat qadha, yaitu sholat hadir namanya. Umpamanya kalian begini gambarannya, kalian mau perjalanan yang mencukupi syarat untuk qashar, lalu kalian berangkatnya itu umpamanya duhur, ternyata kalian ingat kemarin malam saya kok nggak sholat isya. Ternyata di situ mau diqadha melakukan qashar, tidak boleh. Karena sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat yang hadir, yang memang di waktunya saat itu. Kalau duhur ya qasharnya ya duhur. Kalau nanti di pas sholat asar, sholatnya yang asar yang saat itu. Bukan sholat asar yang kalian punya hutang kemarin-kemarin yang lupa sholat umpamanya. Itu tidak boleh. Karena harus sholat yang hadir. Yang keempat, syarat-syaratnya adalah perjalanan minimal. Ini minimal 16 parsah 4 atau 48 mil. Kalkulasinya 16 parsah 48 mil itu adalah kalkulasi zaman dulu. Sekarang kalau dikalkulasi, kalau yang kita pakai minimal ada 3 pendapat di sini. Yang pertama adalah 81 km. Sekarang kan jarak itu kalau kita perjalanan pakai kilometer, bukan pakai parsah, bukan pakai mil, bukan pakai marhalah, tapi pakai kilometer. Itu pendapat yang pertama, minimal harus jarak jauhnya 81 km. Pendapat yang paling tengah adalah 85 km. Paling banyak di antara yang minimal ini adalah 89 km. Kita ambil yang tengah-tengah saja, yang moderat, yang enak. Kenapa? Karena yang tengah-tengah itu yang enak.
Ya, asanul umur ausaduha. Sesuatu yang di tengah-tengah itu pasti enak, kecuali lubangnya donat. 85 km kita ambil. Kenapa? Karena itu bukan yang teratas, bukan yang terendah. Minimal jaraknya adalah 85 km. Tapi andai kata kita ikut yang 81 km, tidak apa-apa. Karena memang itu sudah menjadi ijtihad. Dua marhalah itu dikalkulasi dengan ukuran sekarang adalah minimalnya 81 km. Minimal itu tahu kalian? Paling sedikit apa paling banyak? Paling sedikit 81 km. Kelima ya. Kelima, tidak bermakmum pada orang yang sholat tam, yang bukan qashar. Umpamanya kalian sholat di masjid mana itu, Sepolo atau Sangka, di sana kok ada imam, itu kebetulan ada bareng sholat yang imam di sana. Kalian niat qashar, tidak boleh bermakmum. Kalau kalian sendirian ya sholat sendirian. Kalau kalian punya teman dalam perjalanan yang sama-sama mau qashar, maka ajaklah teman sholat lain. Jangan makmum kepada sholat yang tam itu. Istilah bukan qashar itu adalah sholat tam. Tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya 4 rakaat. Kenapa? Karena akan terjadi kekacauan. Umpamanya kalian sholat isya di Sangka, ada imam sholat di sana sholat isya. Kamu mau qashar, pas ikut. Imamnya baru dapat 2 rakaat. Karena kamu mau mengqashar sholat isya, berarti kamu kan harus salam. Kan gak lucu, imamnya belum salam, makmumnya harus salam. Sehingga itu tidak boleh. Andai pun umpamanya imam yang tam itu sudah dapat 3 rakaat, tinggal 1, lalu kalian ikut, tetap tidak boleh. Karena syaratnya kita harus bermakmum pada orang yang sama-sama mensolat qashar. Yang terakhir, di situ tidak ada, cuman lupa tidak saya tulis sebelumnya, takut kalian fokus ke yang ini, bukan ke materi yang ini. Yang kelima adalah sholat yang di qashar itu yang 4 rakaat. Yang 3 rakaat seperti maghrib itu tidak boleh. Subuh tidak boleh karena akan menjadi 1 rakaat. Meskipun ada yang mengatakan kalau subuh boleh. Kalau maghrib jelas tidak boleh. Kenapa? Karena pengurangan itu adalah separuh dari total jumlah sholat. Kalau 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib dikurangi separuh nanti menjadi 1 rakaat setengah. Itu nggak lucu. Kalian baru ruku harus salam. Nah, makanya maghrib itu mutlak tidak boleh. Kalau subuh masih ada, cuman tidak sahih itu. Itu alasannya. Sekarang niatnya ya. Niat-niatnya di sini saya ambil paling sedikit, tapi kalian kalau baca ini itu lengkap. Yang jelas niatnya itu boleh seperti ini, tidak menjatuhkan qashron boleh menjatuhkan qashron. Umpamanya kalian sholatnya di sholat duhur. Ketika kamu takbiratul ihram langsung niat seperti ini boleh, ditambah qashron boleh. Kalau teksnya berbeda-beda, kalian umpamanya diajari ustadz ini kok beda dengan yang ini, itu wajar. Karena ada yang mengatakan usuli fardhu dhuhri maksurotan, itu ada yang seperti itu. Ada yang usuli fardhu dhuhri rakaat ini qashron, itu juga ada. Sehingga tidak aneh kalau teks niat yang kalian ketahui itu berbeda dengan yang lain. Bisa menyebutkan 4 rakaat tapi harus menyebutkan qashron. Kalau 2 rakaat langsung seperti ini itu tidak wajib menyebutkan qashron. Yang jelas niat qashronnya harus bersamaan saat kalian melakukan takbiratul ihram. Mudah-mudahan nanti dari audien ini ada yang mau mempraktikkan lah di sini. Mudah-mudahan yang berani, umpamanya siapa yang laki-laki. Kalau perempuan nanti ribet, masih mau kena. Ya, ini lanjut ke jemaah apa langsung tanya jawab? Jawabnya dulu. Jemaah ya. Nah sekarang jadi metode rukhsah. Jadi namanya mengqashar menjama' itu adalah rukhsah, dispensasi dari Allah supaya kita tidak repot ketika perjalanan. Rukhsah, keringanan. Ada yang qashar, ada yang jema'. Jema' itu dibagi 2 nanti. Ada yang jema' takdim, ada yang jema' takhir. Sekarang kita mulai yang jema' takdim dulu. Jema' takdim adalah mengumpulkan 2 sholat dilakukan dalam 1 waktu. Karena jema' takdim maka waktu
sholat yang pertama karena jemaah takdim. Umpamanya begini, kalian perjalanan dari sini sudah mencukupi 85 km umpamanya. Ternyata kalian mau sholat di Dupo karena sudah keluar dari daerah Mantung kan. Sholat di Dupo duhur karena kita berangkatnya mungkin dari rencananya pagi, tapi molor sampai jam 10 umpamanya, sampai Dupo kok duhur atau disangka duhur. Sekalian sholat disangka, lakukanlah dengan jemaah. Jemaahnya caranya begini, tetap kalian sholat 4 rakaat, sholat duhur dulu, lalu setelah sholat duhur 4 rakaat selesai salam, lalu sholat asar. Itu kalau jemaah takdim. Pasangannya kalau duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh sampai disangka kok asar, di rumah kalian belum berangkat umpamanya sudah sholat duhur, sampai dilupa atau sangka sholat asar, ternyata kalian mau menjema asar dengan maghrib. Itu tidak boleh karena pasangannya sudah ditentukan oleh syariat. Kalau duhur dengan asar, asar dengan maghrib. Syarat-syaratnya ada. Kalau jemaah takdim itu lumayan banyak syarat-syaratnya. Oh iya, landasan hukumnya jemaah dulu. Di sini nggak ada landasan hukum dari jemaah. Itu adalah hadis Mu'adz qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waswati Tabuk fakana yusolli zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an. Ini landasan hukumnya. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu suatu daerah namanya Tabuk. Kemudian beliau Rasulullah itu sholat duhur serta asar dengan jemaah dan sholat maghrib serta isya dengan jemaah. Jadi kejadian sholat jemaah itu kronologisnya ya saat itu pertama dimulai, yaitu ketika Rasulullah mempraktekkan sholat jemaah ketika terjadi perang Tabuk. Bukan Tabuk ya, kalau Tabuk itu perut kalau kita, tapi perang Tabuk. Syarat-syaratnya ini, syarat-syarat jemaah takdim. Ini fokus ke jemaah takdim dulu, bukan jemaah takhir. Syarat-syarat jemaah takdim yang pertama tertib, yaitu umpamanya yang dikumpulkan itu duhur dengan asar, karena ini jemaah takdim, tentu di waktunya sholat duhur kan. Kalau jemaah takdim di waktunya sholat yang pertama. Kalau duhur dengan asar berarti di duhur, kalau maghrib dengan isya berarti di sholat maghrib. Syaratnya harus tertib, duhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Tidak boleh dibalik, asar dulu baru sholat duhur. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang ikut itu adalah sholat asarnya, ikut ke duhur. Sedangkan waktu yang dilakukan pada saat sholat adalah waktunya sholat duhur, bukan waktunya sholat asar. Beda kalau jemaah takhir, nanti boleh tidak tertib. Ini sebenarnya berhubungan dengan kecemburuan. Masa tamu magala tuan rumah, ada yang guna duhur asar mau digabung di sholat duhur, ternyata kok asarnya yang dikerjakan yang pertama. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat duhurnya cemburu. Salaking norong kok patang goto hinggalah ada, itu tidak boleh. Makanya sholat duhur cemburu. Maka syaratnya wajib tertib, urut, duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib baru isya. Ingat pasangannya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang kedua, niat jemaah saat takbiratul ihram sholat yang pertama atau sebelum salam. Jadi enggak harus takbiratul ihram, tidak harus bersamaan dengan sholat dengan takbiratul ihram. Kalau jemaah, kalau qashar harus wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau jemaah tidak. Yang penting niatnya setelah masuk takbiratul ihram dan sebelum salam. Umpamanya begini, kalian mau sholat jemaah maghrib isya, otomatis kamu mengerjakan maghrib dulu kan. Maghrib kalian niat seperti biasa, atau langsung saat takbiratul ihram dibarengi dengan jemaah itu boleh, atau di tengah-tengahnya. Yang penting sebelum salamnya sholat maghrib itu.
yaitu sebelum salamnya sholat yang pertama yang dijema. Itu syarat jema' takdim yang kedua. Sekarang lanjut syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, tidak dipisah dengan jarak yang lama antara sholat yang pertama dan yang kedua. Umpamanya maghrib tadi yang dijema', sholat kalian sudah niat jema' bahwa akan mengumpulkan sholat isya ke maghrib. Setelah itu sholat 3 rakaat kalian salam. Lah, jeda dari salamnya sholat maghrib itu tidak boleh dipisah dengan jarak yang lama. Umpamanya sampean kelesuan bahkan jeda sampai 5 menit, 10 menit itu tidak boleh. Kalau tadi dari mana? Ya tidak usah dijema', nanti misalnya sholat di waktunya saja. Yang penting tidak dipisah dengan jarak yang lama. Ukurannya itu adalah adat kita, kebiasaan kita. Kita menganggap lama itu berapa menit. Tapi kalau ukuran di fikih, jangan sampai sekiranya waktu jaraknya itu kalau kita sholat sunnah 2 rakaat itu selesai. Itu dianggap lama kalau sampai seperti itu. Kenapa? Masalah lama dan tidaknya sholatnya mun dipekencang kan lebih kencang Pak sholat umpamanya sholat 2 rakaat sholat atau lebih lama. Itu tergantung kebiasaan kamu. Kamu sholat seperti apa biasanya? Mun sampai anak sholat maghrib belakang lede iya. Dia jangan melawan pada sholat sunat ukurannya. Iya nggak juga iya di ukuran urfannya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat dan kebiasaan kita masing-masing. Sekarang niatnya ya. Lanjut ini niat sholat jemaah takdim. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jamaah takdimin lillahi ta'ala. Itu kalau duhur dengan asar yang mau dijema'. Kalau di teksnya itu saya beri 2, yaitu setelah niat sholat duhur kamu kemudian sholat asar. Masalah maghrib dan isya-nya samakan dengan ini, tinggal rubah sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi 4 rakaatin kalau jemaah takdim. Salah. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin, jangan 4 rakaatin. Setelah itu sholat isya setelah salam. Ingat, jangan sampai dipisah dengan jarak yang lama antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Paham ya? Ya, nanti dipahami dan harus ada yang berani maju praktek. Ya lanjut. Sekarang jemaah takhir. Kalian ingat-ingat mulai dari qasar, jemaah takdim, jemaah takhir nanti. Jemaah takhir, ini jemaah takhir. Pengertiannya adalah mengumpulkan 2 sholat yang dilakukan dalam satu waktu. Sholat yang kedua sama dengan jemaah takdim, cuman pengerjaannya adalah di waktunya sholat yang kedua. Kalau zuhur dilakukan di sholat asar, itu jemaah takhir. Syaratnya cuma 1. Syarat-syaratnya jemaah takhir itu cuma 1. Niat jemaah di waktunya. Jangan lupa niat jemaah di waktunya sholat yang pertama. Umpamanya kalian mau jemaah takhir zuhur dengan asar, maka sebelum habis waktunya sholat zuhur itu habis, kamu harus niat dalam hati bahwa sholat zuhurnya akan dijemaah ke sholat asar. Enggak usah sholat saat itu. Jangan niat sholat jemaah takhir di zuhur kemudian sholat zuhur, enggak usah sholat. Yang penting niat jemaah takhir ketika sholat zuhur, waktunya sholat zuhur itu masih ada. Jangan sampai setelah asar kemudian sholat jemaah takhir, tidak boleh. Itu sama dengan harus qadha, nanti tetap berdosa. Yang penting di waktu sholat yang pertama itu tidak habis, maka kalian harus niat. Umpamanya masih dalam bis, kalian tujuannya ke Malang umpama. Anggaplah kita 85 km itu ke Malang. Ternyata sampai di Suramadu. Di Suramadu itu zuhur, sudah jam 2. Padahal tujuannya langsung ke Malang. Bisnya langsung patas. Tidak berhenti-berhenti karena tujuannya ke Malang, baru digilir umpamanya mau tur ke Sunan Giri yang mana, tapi tujuannya ke Malang dulu. Kan tidak mungkin kalian turun sendirian sholat menemukan masjid.
Kalau sholat sendirian bisnya berangkat, kalian harus ngongkos lagi nanti ikut bis lain, sehingga otomatis ketika itu sholat duhur sebelum habis waktunya kamu harus niat jamak takhir ke asar. Ya, paham ya? Niatnya ini. Niat sholat jamak takhir usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Itu niat saja, tidak melakukan sholat kalian, cuma niat saja. Ila ilmati niat bahwa engkau sholat zuhur deki asar, udah cukup. Kalau teks di sini saya lengkapkan, umpamanya maurid yang mau di jamak takhir, ya kalian niat saja di dalam hati bahwa sholat maurid niat kaulah sholat fardhu maurid jamak takhir ke isya. Cuman seperti itu syaratnya. Apakah kamu harus punya wudhu dan sebagainya? Enggak, karena tidak melakukan sholat, cuman melakukan niatnya saja. Kalau jamak takdim wajib, rukun-rukun sholat dan syarat-syaratnya itu harus punya wudhu, suci dan sebagainya. Lanjut ya. Lah ini yang terakhir, kalian boleh mengkosor 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh yang 2 waktu menjadi 1 waktu. Itu kan kemurahan dari Allah. Karena saking belis Allah Ta'ala kesampian makna tak berak ketika belajaran. Bukan hanya itu saja, kemurahan Allah itu ditunjukkan dengan bisa menjemak, bisa mengkosor. Salah lebih saja jamak kumpul lagi dalam 1 waktu. Yang dijamak itu pun boleh dikurangi lagi menjadi 2-2. Yang 4 rakaat tapi. Umpamanya begini. Ini sholat kosor sekaligus jamak. Niat sholat kosor sekaligus jamak. Jamak sekaligus kosor dulu maksudnya. Kalau tadi kan diperinci kosor tok, jamak takdim dan jamak. Sekarang enggak, kosor dan jamak disatukan. Lanjut. Selain dibolehkan melakukan sholat jamak saja atau kosor saja, kita juga dibolehkan mengkosor sekaligus menjamak, yaitu menggabungkan 2 sholat sekaligus meringkasnya. Lanjut. Tata caranya sama, tata cara dan syarat-syaratnya ya. Di sini ada tata cara dan syarat-syaratnya sama dengan kosor, sholat kosor itu dan juga jamak. Tapi boleh, bisa milih jamak takdim boleh, bisa milih jamak takhir juga boleh. Tata caranya ya sama. Kalau kalian mau jamak takdim sholat duhur di waktunya sholat duhur, kalian perbedaannya cuma niat bahwa kalian ketika niat sholat duhur itu niat kosor sekaligus menjamak sholat asar ke duhur. Teksnya ada di situ, kalian baca. Kalau maurib dan isanya sama, karena pasangannya maurib dengan isya, kalian tinggal ganti nanti niatnya ini. Yang usolli fardhu duhri ganti usolli fardhul maghribi. Itu sudah ada. Kalau ditulis semua nanti kebanyakan. Ya kalau dibaca, kalau enggak dibaca kan karinoles. Tapi ingat, kalian perjalanan kemanapun wajib sholat. Sholat itu yang dispensasi lo tu sementara sholat ya. Dispensasi lo tu sementara sholat itu cuma 2. Pertama ketiduran, yang kedua lupa. Syaratnya tidur itu sebelum masuknya sholat. Contoh, kalian kalian sekolah SMP atau SMK, mulai karo mana jam 11 depan apa tanya deh. Kok biasa nemu tidur berjari-jari sebelum tidur lah niat. Biasanya sebelum asar juga. Ternyata tanya itu sampai asar. Itu tidak dosa tapi wajib qada. Yang kedua, lupa. Saking semangatnya para ujian kemarin ada di sekolah SMK, belajar, tengok kamu rajin asar, itu tidak dosa. Tapi wajib qada, sholat seperti biasa. Tapi mungkin kalau kita jeling TV lupa. Pasal jeling drakor, drama Korea. Salah ada drakor saya jeling ternyata kino nangis. Kan lucu. Ajeling film lagi saya nonton nangis kembali. Sekarang drakor itu sampai artis itu kalau nonton itu nangis katanya. Saya nggak tahu isinya apa, cuman memang tak menarik sekali menyambut. Patah nangis kan lucu. Jembung sakit belum tentu nangis, pakai ngejeling drakor nangis. Gara-gara terbawa emosi, terbawa perasaan. Selaki genteng segini ratin ternyata bercinta sangat bagus. Pak putus, nurut kecewa orang yang saya putus sampai saya kecewa. Kalau nangis,
Ya tidak boleh ya, apalagi nontonnya ke hiburan, cepat jadikan kegiatan utama. Ya bukan nggak boleh nonton drakor, bukan nggak boleh. Kadang-kadang lebih mengutamakan drakornya daripada belajarnya. Ya di rumah nanti belajar, sudah hampir ujian, kalau nasib kalian untung, insya Allah naik kelas. Kalau untung, kalau enggak untung standar ya tetap di kelasnya, yang kelas 2 atau kelas 2. Ya mungkin cukup. Ya, monggo silakan saya kembalikan ke moderator. Ini tunggu dulu. Oh ya, niatnya ya. Niat jama' takdim qasar usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Di teksnya itu ada, umpamanya beda dengan ini, ya tidak apa-apa, sama-sama sah, itu ambil yang ini, yang itu juga sama. Yang penting jama' plus qasar itu syarat-syaratnya sama. Seperti kalau mau di qasar ya qasarnya syaratnya sama. Pertama, niatnya ketika takbiratul ihram, yang kedua perjalanannya bukan untuk maksiat dan sebagainya. Yang pertama tadi diterangkan gitu. Kalau jama' takdim ya harus runtut. Kalau ternyata yang di jama' qasar itu jama' takhir, harus niat di waktunya sholat yang pertama sebelum waktu itu habis. Ya itu cukup. Masih ada lagi slide-nya? Ada. Lanjut kalau ada. Oh itu tepuk tangan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita, yaitu Bidayah Yahya Hayat. Saya ucapkan terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab antara pemateri dan moderator. Yang di sini perlu saya tanyakan ada beberapa hal, bahwa pemateri kita sudah menjelaskan dari awal, mulai dari tata cara sholat qasar dan jama', dan sekaligus yang terakhir materinya yaitu mengerjakan sholat qasar sekaligus di jama'. Baik, terima kasih. Yang perlu saya tanyakan bahwa pemateri kita sudah menjelaskan bahwa syarat mengerjakan sholat qasar dan jama' diantaranya harus bukan perjalanan menuju maksiat. Lalu bagaimana seandainya kita mengerjakan atau melakukan perjalanan yang agak jauh, yang tidak memiliki niat mengerjakan maksiat, akan tetapi di tengah perjalanan kita secara tidak sengaja melakukan maksiat, itu bagaimana? Apakah kita boleh menjema' atau juga boleh mengqasar? Silakan. Ini moderator tanya gitu. Moderator. Tapi nanti audien tanya ya. Ada ya. Kalian pertama paham semua nggak tadi itu? Apa ngabeng, aduh macam dia. Jadi kita nyaki juga. Ngabeng itu. Bagaimana tadi? Bahwa pemateri menjelaskan di antara syarat sholat jama' dan qasar bukan perjalanan menuju maksiat. Lalu bagaimana seandainya perjalanan yang tidak menuju maksiat, akan tetapi di tengah perjalanan kita melakukan maksiat secara tidak sengaja, entah melihat perempuan yang telanjang maupun gimana, itu bagaimana? Apakah boleh melakukan sholat qasar ataupun jama'? Bagaimana tanggapannya? Silakan. Oh iya. Pertanyaannya, maksiat itu sebenarnya ada dua, minimal itu ada dua perinciannya. Yang pertama adalah maksiat fis safar dengan makniat maksiat ya, bukan makniat. Maksiat bis safar. Jadi maksiat itu ada dua. Maksiat fis safar, maksiat bis safar. Apa perbedaannya? Kalau maksiat fis safar itu begini. Kalian melakukan perjalanan itu untuk sesuatu yang diperbolehkan, tapi tanpa disengaja di perjalanan berisi maksiat. Contoh umpamana kita melakukan perjalanan tur Wali 5, ternyata Ki Ambu Kedemah Probolinggo itu Tulungagung. Kalian yang berhenti itu apa? Waterboom, rekreasi itu WBN. Wah, WBN. Ambu WBN ternyata penyaring mandi nih bini cuman ngangkui kaos ben
Bukan dengan daleman ya, tapi dengan celana yang agak ketat. Itu kalau yang laki-laki lihat kan agak denyut-denyut kan. Itu namanya maksiat fisapar. Maksiatnya tidak disengaja. Artinya niatnya baik karena kita melakukan ziarah ke wali 5. Ternyata ambu ke WBL ngetilak orang ratin, yang tak agodungan, bahkan orang yang begitu-begitu. Itu tidak masalah karena maksiatnya tidak diniatkan, bukan tujuan utama maksiatnya. Tujuan utama yang diniatkan dari rumah itu adalah wisata religi ke makam wali. Ternyata di perjalanan melihat maksiat atau melakukan maksiat sekalipun. Ternyata umpamanya begini, kalian ditasbih kan agak tinggi. Menita kota biasanya kalau pengalaman saya biasanya ada sungai-sungai yang mengalir itu. Menita kota biasanya agak enteng, mandi abengkang. Kita akan melihat pandangan pertama itu rizki karena kajang semua eman apa ni boleh. Mimi montok. Nah, gimana? Itu namanya maksiat fisafar, maksiat yang tidak disengaja, insidental namanya. Insiden terjadi maksiat dalam perjalanan. Itu tidak apa-apa, tidak menghilangkan rukhsah dari qasar dan jama' ini. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sebelumnya minta tepuk tangannya terlebih dahulu untuk pemateri kita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab antara audien kepada pemateri kita. Silakan saya beri 4 kesempatan atau 4 orang untuk bertanya kepada pemateri kita. Silakan yang mau bertanya ajungkan tangan dan perkenalkan nama beserta alamatnya. Silakan. Silakan bagi yang mau bertanya ajungkan tangan, sebutkan nama beserta alamatnya. Salam dulu, nama. Ya, salam dulu. Mikrofon. Silakan beri salam dulu. Isu yang di belakang itu dulu. Yang siapa itu? Sudah dulu yang itu dulu. Oh, yang di depan. Depan dulu. Ya, silakan. Salam dulu. Salam dulu. Berdiri ya, berdiri mulai katanya. Silakan berdiri. Berdiri. Silakan berdiri, ajungkan tangan, berdiri, beri salam. Perkenalkan nama beserta alamatnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama beserta alamatnya. Silakan. Perkenalkan nama saya Ismatut Taufiqoh. Saya berasal dari kelas 2 Sanawiyah. Alamat. Alamat Kreke Mendung. Lanjut. Pertanyaannya silakan. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Ya, silakan. Lebih utama mana kita melakukan sholat sempurna atau qasar dan jamak saat melakukan perjalanan yang sudah mencukupi syarat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya selanjutnya di sini nanti setelah pemateri menjawab baru diperkenalkan untuk bertanya kembali.
Pertanyaan yang pertama yaitu lebih utama mana kita melakukan sholat sempurna atau qashar dan jama' saat melakukan perjalanan yang sudah mencukupi syarat. Silakan. Lebih utama mana jama' atau mengqashar ya? Intinya mengambil rukhsah dan tidak, seperti itu ya. Mengerjakan yang mengambil sempurna. rukhsah dengan mengerjakan sholat sempurna. Begini. Di fikih itu ada beberapa imam yang kita ikuti. Jarak tadi itu yang 85, 89, 81 itu adalah golongan yang pertama, yaitu kalau dikalkulasi pakai marhalah 2 marhalah. 85 dan 89 itu kalkulasinya perkiraannya adalah 22 marhalah. Pendapat yang pertama 2 marhalah, yang kedua adalah Imam Hanafi 3 marhalah, sekitar berapa? 40 setengah kali 3 berarti 42 setengah. sekitar 120 kilo lebih. Itu pendapat Imam Hanafi. Kalau pendapat Imam Hanafi, kalau sampai 3 marhalah maka qashar itu wajib. Kalau tidak sampai tidak boleh. Itu pendapat Imam Hanafi. Kalau perjalanan kalian sudah mencapai 130 kilo, maka menghindari dari khilaful ulama tadi, yang pertama boleh, yang pertama wajibkan, karena sudah sampai batas maksimal kalian itu, maka lebih afdol untuk mengambil rukhsah ini, yaitu qashar dan jama'. Mengambil rukhsah ini lebih utama. Kalau sebelum 3 marhalah perjalanannya, tetap lebih utama itmam namanya, yaitu sholat seperti biasa sempurna, duhur di duhur 4 rakaat, asar di asar 4 rakaat, tidak di qashar dan tidak di jama', lebih sempurna itu. Tapi fenomena yang kita hadapi kan, kalau rombongan itu kita tidak bisa ngatur kan, tidak bisa ngatur kapan kita istirahat, tidak bisa ngatur kapan kita berangkat. Jadi menurut saya kondisional saja. Kira-kira kalian itu siap enggak saat perjalanan itu melakukan sholat itmam, yaitu sholat tam. Kalau sekiranya waktu dan lokasinya memungkinkan dengan rombongan yang banyak, ya silakan itmam, tidak apa-apa. Cuman kalau sekiranya nanti perkiraan kalian, saya sholat duhur di sini, setelah dari Sepolo umpama ternyata lanjut ke Tuban, Sunan Bonang dulu, itu kan secara logika asar itu sampai habis kalau ke Tuban kan, sehingga ketika kalian waktunya asar itu akan habis, karena tidak mungkin berhenti itu tur, maka sebaiknya ya ambil rukhsah itu, antisipasi di perjalanan saat sholat yang kedua kalian tidak sempat melakukannya, maka antisipasinya ambil jama' saja. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, dalam perjalanan yang sudah mencukupi syarat untuk jama' dan qashar, di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mewajibkan untuk mengqashar dan jama', dan ada juga yang tidak mewajibkan ketika memungkinkan untuk mengerjakan sholat secara itmam. Seperti itu. Yang mewajibkan hanya Imam Hanafi. Oh, iya. Tapi intinya kalau sampai 3 marhalah itu pendapat Imam Hanafi wajib. Kalau tidak sampai tidak boleh. Bukan hanya tidak wajib, tidak boleh. Tapi kesimpulan dari sekian pendapat itu, kalau sampai 3 marhalah lebih utama mengqashar dan menjama'. Kalau kurang dari 3 marhalah lebih utama itmam, yaitu sholat sempurna. Yang mewajibkan Imam Hanafi, bukan Imam Syafi'i. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya acungkan tangan. Ya, silakan di belakang ya, ada yang mau bertanya. Ke depan, kalau nggak sampai mungkin ke depan. Agak ke depanan. Atau yang siap praktek siapa yang di sini? Nggak ada yang mau praktek.
Praktek sederhana saja yang tadi dari materi. Jangan hanya teorinya banyak, pertanyaannya banyak, nanti praktiknya tetap salah. Silakan perkenalkan namanya beserta alamatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Zain. Alamat dari Sumberayu Pakpak. Ya, silakan. Monggo. Dapat kisah. Mun orang yang manten kisah kan kadang manten asar. Ini sebelum asar, mulai dari duhur. Mulai dari pagi. Nah kadang tonton kisah abid, tonton manten. Pas ajaran kisah lober sampai para maghrib kisah. Kisah online tanah kosor sholat. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana seandainya kita memiliki acara atau resepsi yang tidak memungkinkan untuk bisa mengerjakan sholat di saat waktu yang ditentukan. Tapi yang jelas alasannya bukan safar ya, bukan perjalanan. Sebenarnya ada di sini pembahasan terakhir dari Burjoma itu ketika hujan, umpamanya kalian sering melakukan jemaah di masjid, kalau memang itu hujannya deras boleh. Tapi begini, orang sakit itu saya tidak menggambarkan orang yang lagi dijemahin, karena nikah itu sebenarnya paling utama adalah akadnya, bukan di jemahannya itu. Tapi kondisi pada praktiknya kita kan kalau di Eden itu sampai 4 jam ya, sampai 4 jam kira-kira tukang rias. Iya, istri saya dulu kayaknya sampai 3 jam, yang dari jam berapa itu, dari jam 8 sampai hampir dari setelah zuhur sampai maghrib. Tapi kondisi kenyataannya, faktanya di lapangan seperti itu. Setelah dandan itu kan tidak mungkin pakai pembersih atau ngelak wudu kan. Begini, kalau di teks yang ada itu orang sakit meskipun tidak dalam perjalanan yang sekiranya itu merepotkan untuk melakukan sholat tam itu boleh jemaah. Tapi bukan kosor, jemaah ya. Kosor tidak boleh. Yang boleh itu jemaah. Kalau fenomena yang ada yang ditanyakan itu orang yang mantenan, biasanya juga yang ditentukan berjam-jam, tidak mungkin melakukan wudu. Ya alternatifnya 2, kalian tidak usah pakai jemaah, pakai kuat pakai tentenan. Ya kalau memang terpaksa sudah pakai, ya sholat Jumat saja daripada enggak sholat. Siapa tahu diterima masuk ke musuh yang ini. Ini kalau pilihannya tidak sholat, ya. Kalau pilihannya tidak sholat, sebelum iden mulakar masuk itu sholat saja, siapa tahu diterima. Tapi yang jelas pakai tenten itu dalam akad nikah kan tidak wajib. Entah masuk ke yang mana, ke yang makruh, yang sunnah, yang tidak boleh saya nggak tahu. Tapi yang jelas, umpamanya sekiranya kamu tidak jemaah nih, kadang lepas tidak kira sholat, ya silahkan sholat saja, siapa tahu diterima. Kalau tidak sholat kan mesti berdosa, ya kan? Tidak sholat pasti berdosa kalian. Umpamanya naik panggungnya duhur, sebelum duhur naik panggungnya marina duhur. Dan jelas kamu kan tidak mungkin ambil wudhu untuk sholat duhur. Ketika di atas panggung, saya mesti tak sholat, mesti dosa. Begitu loh. Ya lebih baik kamu niat jemaah akhir saja. Tapi kalau itu tidak memungkinkan untuk sholat, bukan berarti memperbolehkan. Tapi daripada jelas tak sholat, menjelas tak sholat ini kalau mesti dosa.
Muni jemaah takhir mak pola bi pengiran yang terima solusinya. Karena tidak mungkin majer berapa kira-kira jutaan makin ternyata itu berdua biar rezeki ajaran pagi serubi dia. Bikin serubi saya asolat umpama kan kondisi sosial tidak memungkinkan. Mantan laki yang datang karena si bini kita lautu lemari hiasin lemari ternyata kita lautu rosak boleh mantan laki datang membuat hias boleh pacem yang ngamon undangan dari mantan laki boleh berapa mah kita aja limpang dulu daripada terjadi pertengkaran dan sebagainya. Niat jemaah takhir saja, siapa tahu di Allah Ta'ala itu masuk ke rusuh yang ini. Tapi saya tidak menganjurkan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kesimpulannya bahwa ketika kita memiliki suatu acara atau resepsi yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat, boleh mengambil rukhsah yang jamak, akan tetapi tidak boleh mengqashar. Begitu penjelasannya. Kalau bisa dikondisikan oleh periasnya, mungkin memungkinkan kondisikan saja. Kerjasama benanuna bentukkan riasan dia mengkore deki cemberep naik kira-kira berupa ecem iriasin kalau bisa saya mau sholat seperti itu. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya silakan yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan, mikrofon. Silakan, Kom 1. Silakan mikrofon. Silakan berdiri. Beri salam, sebutkan nama beserta namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsatun Hasanah. Saya berasal dari kelas 1 Sanawiyah. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya. Kapan kita sudah bisa melakukan sholat qashar atau jamak setelah kita melakukan perjalanan yang sudah mencukupi syarat qashar dan jamak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangannya untuk Kom 1. Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk pertanyaan dari saudari Kom 1, yaitu kapan kita sudah bisa melakukan sholat qashar dan jamak setelah kita melakukan perjalanan yang sudah mencukupi syarat qashar dan jamak. Silakan. Yang begini, masalah waktu keberangkatannya ya. Kapan kita bisa mulai melakukan sholat jamak atau qashar itu? Kalau tujuannya sudah jelas mencukupi rukhsah. Yang jelas di kitab itu yang penting daerah itu ada batasnya. Kalau di Indonesia kan desa, ada RT, ada kampung. Tapi begini, fenomena di Mantung ini kan perbatasannya sangat dekat. Kalau titik masuk gede. Muncul titik ini jangan ambil yang di situ. Kalau masih ada ambil di Dupo, umpama ambil di Sangkam kalau masih memungkinkan. Bahkan umpama mana tadi batas sekali batas desa tidak dijelaskan, malah pakai parit umpamanya agak jauh, tapi mungkin parit di timur Roma masa bisa dia bataskan dalam periode tidak mungkin. Ambil yang agak jauh. Kalau kita keluarnya ke Dupo, lewat Dupo ya kita sholatnya di antara Dupo dan selanjutnya. Kalau berangkatnya ke sana, umpamanya mau ke Sumenep atau ke Nyawates ya kita ambilnya di Tanjung Bumi. Kalau kita berangkatnya kalau daerah sini ya berangkatnya ke lewat Lumair umpamanya ambil di daerah sholat di Telopoh itu. Kalau masih mungkin waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah mepet di rumahnya aja sholat etam di rumahnya sebelum berangkat itu. Kan sholat duhur itu kan lama. Sholat aja sebelum berangkat. Kalau cuma di sini ke Dupo kan tidak sampai berjam-jam.
Tapi yang jelas kalau batas desa itu dari rumah kalian sangat dekat, kan tak logis kan, masa kita ambil meskipun itu batas desa, masa kita ambil batas itu. Ambil yang sekiranya tidak terlalu jauh. Kalau di sini ya Dupo, tapi juga tidak terlalu dekat. Ya cukup ya. Udah. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk mengerjakan sholat qashar dan jama' ialah setelah melakukan perjalanan yang sudah memenuhi batas desa diantaranya. Iya, kalau tidak terlalu dekat batas desa. Kalau di sini kan sangat dekat. Itu perempatan kan masuk Hendeng lah. Sangat dekat lah. Nah, baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir, silakan yang mau bertanya ajukan tangan, silakan. Silakan yang kalau tidak ada saya tutup. Bisa terakhir. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahratul Qaria, alamat Tramu Bapak Bakalan kelas 6. Ya. Saya di sini ingin bertanya Ustadz. Ya. Sebelumnya saya ingin koordinator untuk tampilkan slide yang nomor 6. Saya di sini kurang paham dengan pengertiannya tentang sholat qashar sekaligus dijama' itu maksudnya bagaimana? Iya, begini. Sini aja ya. Silakan. Begini, umpamanya begini, gambaran saya digambarkan ke zuhur dan asar. Masalah maghrib dan isanya nanti ikut syaratnya yang zuhur asar itu. Begini, kamu keluar sudah mencukupi syarat rukhsah, mau sholat umpamanya di Sopolo atau di Bangkalan lah, yang penting sudah keluar batas dari desa. Lah, umpamanya masuk zuhur di Bangkalan ya, kamu mau sholat jamaah itu boleh. Mau sholat qashar di situ boleh. Sekaligus juga boleh niat jamaah sekaligus qashar. Begini, ketika niat sholat duhur ya sampai niat sholat duhur, niat kaula asolata fardhu duhur, jamaah asar jamaah takdim tor qashar. Udah niat lillahi ta'ala. Udah setelah itu kalian sholat duhur 2 rakaat. 2 rakaat karena qashar. Setelah 2 rakaat kalian salam, jeda sedikit ya boleh berdoa, tidak cepat-cepat juga tidak boleh. Yang penting jangan lama-lama. Berdoa dulu lalu sholat asar di situ, yaitu jamaah takdim namanya. Sekaligus qashar. Karena kalian sudah niat tadi qashar dan jamaah, maka asarnya sholat lagi di waktu duhur itu 2 rakaat. Tapi ingat qasharnya itu harus niat saat takbiratul ihram, meskipun sholat kedua. Mulai luar takbiratul ihram atau setelah atau sesudahnya, sebelumnya itu tidak boleh. Kira-kira paham? Kurang paham? Silakan, mungkin ada yang belum. Contoh gula nikah antara kalau macam di gula sholat jamaah takdim dan qashar. Udah saya niat di situ waktu duhur kan, ini jamaah takdim ya, jamaah takdim. Gula aniata sholat jamaah asar jamaah sekaligus qashar. Bentuk qashar juga, maka saya niat qashar sekaligus aniat bahwa asar jamaah takdim. Setelah itu sholat 2 rakaat seperti biasa, salam, kemudian langsung sholat asar. Niatnya sama, niat qashar, niat jamaah takdim, sholat 2 rakaat lagi. Ya, Gimana? mungkin bisa dipahami.
Silakan kalau ada yang masih Tanya aja. belum dipahami. Mohon maaf Ustaz sebelumnya. Bagaimana kalau menjamaknya sholat, contohnya sholat maghrib dengan sholat isya itu bagaimana? Di waktu apa? Ya, Di waktu maghrib lah, jemaah takdim lah. iya Ya, Ustaz. yang dikosor ya isya-nya, jangan maghribnya. Yang penting ketika mau mengkosor sholat yang manapun saat takbiratul ihram itu niat kosor. Kalau maghribnya jangan dikosor, jangan niat kosor. Niat jemaah saja, niat jemaah takdim. Kosor begini, sholat maghrib mau dijemaah dan kosor kan, isya-nya bukan maghribnya. Ketika sholat maghrib kalian niat jemaah takdim. Setelah sholat 3 rakaat salam, setelah itu sholat isya, karena niat jemaah takdim tadi kan di maghribnya. Kemudian sholat lagi niat sholat isya kosor, ibarat jemaah takdim. Sholat 2 rakaat, maghrib aja kosor. Yang jelas maghrib tidak boleh dikurangi, itu saja. Mungkin bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pemateri kita, yaitu Bidir Yahya Hayat. Dan mungkin ada yang terakhir dari saya pribadi, dari moderator, yang mau ditanyakan yaitu ada lagi. Oh. Silakan Ustaz Amiruddin. Minta tepuk tangannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin dari Sunda Laut. Ya. Abah, saya mau tanyakan, bagaimana kalau kita mau berjalan jauh dan kita boleh qashar atau jamak, sedangkan setelah melaksanakan salat qashar atau jamak itu di tengah perjalanan kita kembali, apa itu wajib qada apa enggak itu? Wajib qada. Bukan, maksudnya tanyanya wajib qada ya? Iya. Bukan jawab tadi. Mau tanya itu, Pak. Apa wajib qada apa enggak? Jadi pertanyaan dari Ustaz Amiruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ada yang perlu saya tanyakan. Di sini apakah perjalanannya sudah menjemput syarat atau tidak? Sudah. Yang kembali sudah. 2 marhalah atau 3 marhalah. Baik, terima kasih. Cuman di tengah perjalanan setelah qashar atau menjamak sholat duhur dan asar, kembali rombongan itu kembali ke rumah. Itu apa wajib qada lagi apa cukup sholat yang tadi itu? Baik, terima Ya. kasih. Tapi belum cukup kembalinya ya. Sudah. Masih di tengah jalan. Iya, kembalinya kan belum cukup berarti. Berhenti sejenak karena lagi adzan asar. Yang tadi ketika kalau perjalanannya sudah sampai, artinya sudah sampai ke Ruksho, yang jelas tidak butuh qada, yang jelas tidak usah sholat lagi. Kalau umpamanya niatnya ke Blitar ternyata sampai Solo beli, padahal mari jemaah takhir, mari jemaah takdim. Kalau memang sudah dilakukan, menurut saya itu tidak boleh. Tidak apa-apa kalau sudah dilakukan, karena berdasarkan sesuatu yang sudah dikerjakan. Tapi umpamanya salat boleh, tidak apa-apa, karena begini. Contohnya begini, kita sholat sendirian, sholat duhur umpama sendirian. Ternyata setelah kita salam ada orang ngajak sholat lagi, itu tidak apa-apa. Sholat lagi tidak apa, sama juga seperti itu. Artinya mulakaran tak sholat boleh itu tidak masalah. Kalau ternyata ini saya tidak hanya pengkiasan saja, kemun pendapat ini salah, saya mau koreksi. Belum sampai ke situ dijawabnya. Tapi yang jelas pendapat pribadi tidak masalah. Jadi Tapi kesimpulannya tidak apa kalau kodoknya maksudnya begini ya, umpamanya sholat jemaah takdim 10 boleh padahal niat tetap jauh. Ternyata mau sholat asar lagi itu tidak apa. Ibaratnya akan si asar doa ke rumah. Selain sholat tidak apa-apa itu. Iya tidak apa. Ya, terima kasih. Jadi dari pertanyaan Ustaz Amiruddin, ketika kita
kembali pulang setelah mencukupi syarat rukhsah. Itu tidak apa-apa untuk tidak mengerjakan sholat itmam, cukup mengerjakan sholat rukhsah, qashar atau jamak. Terima kasih. Ini yang kira-kira lebih praktek siapa? Bini atau bini laki-laki enggak apa-apa. Hah? Oh iya, begini, sebelum saya terakhir, jangka jarak itu hanya dihitung berangkatnya ya. Umpamanya ke Ampel ini seket, umpamanya nih seket itu kan tidak sampai. Pas abadi dihitung satu sampai itu tidak boleh. Hanya berangkatnya saja, bukan dengan ditotal dengan kembalinya. Kalau ditotal kita 40 ke sana, kembali lagi kan sudah 80, itu tidak dihitung dengan bepergiannya. Terakhir, saya ingin ada yang praktek, jangan hanya pengertian teori. Yang siapa yang kira-kira yang di audio yang bisa? Siapa? Silakan yang mau praktek. Abdul Mujib maju ke depan. Sebelum asar harus selesai. Sebelum Abdul Mujib ini ya. Abdul Mujib dengan saudara Holil di depan, ada di depan Holil, saudara Holil. Silakan Abdul Mujib ke depan sebentar untuk mempraktikkan. Sini di sini. Mana kita lah. Silakan. Di sini ada dia. Ini cepat-cepat saja karena setelah itu kita sholat. Iya, kita sholat ya. Ayo cepat juga. Ya silakan saudara Hudin dan Abdul Mujib ke depan. Sholat apa dulu yang mau dipraktikkan? Yang kalian paham? Apa? Sholat qashar. Silakan sholat qashar. Coba di sini. Qashar. Khalil makmum. Qashar dibuka. Abdul Mujib imam. Karena materinya nggak sampai tadi. Qashar dibuka itu syaratnya perjalanannya bukan untuk maksiat, ya sudah itu. Niat qashar saat takbiratul ihram, sholat yang di qashar bukan sholat qada. Tidak bermakmum pada, ayo coba qashar. Sholat zuhur qashar dulu. Praktek. Kita Usuli fardhu dhuhri rakaat ini qashron ditambah enggak apa-apa. Duh, kan di qashar. Kalau di qashar jadi berapa rakaat? Iya 2. Kecak ijib, jadi saya bebenci orang jual. Cek-cek silakan. Niat dulu. Qashar itu di atas Jim. Silakan. Ulangi. Yang wajib itu makmumnya. Soalnya itu pegang apa? Pegang apa itu? Ada pak. Main langsung. Akhirnya apa aja nih? Nusolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala.
Itu niat apa kamu? Enggak, niatnya niat apa? Kosor ya, enggak jemaah. Tadi niatnya saat takbiratul ihram apa setelah takbiratul ihram? Itu usollinya, enggak kan niatnya di dalam hati kan. Saat takbiratul ihram itu bisa. Tapi kosor toh ya mungkin cukup karena mau sholat asar juga. Tapi begini, ini saya mengingatkan, punya Android, punya HP, silakan subscribe Yayasan apa? Asar Kawi. Karena begini, targetnya itu minimal 1000 subscribe. Ya, minimal 1000 subscribe baru bisa live streaming di Ibtihan nanti. Maunya begitu kan? Nah, masalah nanti Pak Tan Ami yang tanya, pun jawabannya saya salah, saya koreksi di channelnya nanti lagi. Biar Male punya video. Cukup dari saya, langsung salam. Nah. Ya, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita yang telah mengisi atau berbagi ilmunya kepada kita sekalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta seminar atas antusiasnya serta menyimak seminar keagamaan pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk acaranya terakhir yaitu penutup sekrip doa, dan hal ini akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Amiruddin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin, alhamdulillah ibn, alhamdulillah fi Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha ya Allah. Jami'al ahwali wal afat tadallana biha jama'al hadith wa tahalla biha jama'al satar fa'ala biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il kharat fil hayati wa ba'da al-mamat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa walidina muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan. Allahumma ij'al hadha jam'an muslimin. Ilahi ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka dawat al-qalb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fid dunya wa fid jasadi wa ziyadatan fil mal. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار وعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نتوجه بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ هذا جسدنا جسد عادتنا من الشر كله والوسوس الفاسد وكل ذلك القرآن والدعاء والمريض والبلاء وغير ذلك بما حفظت به ذكر في أهل القرآن وقولك الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم انفعنا ببركاته. اللهم حافظ الله لطيف دائما أزل حي القيوم لا ينام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالخير وتوفنا على الإسلام والإيمان. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Baik, terima kasih kami sampaikan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini. Dari saya pribadi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana sholat asar berjemaah di musola?